Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sendiri Fatimatul Zahra. Saya Anissa. Saya Hini Fatima. Saya Herlina Amelia. Di sini kami ingin menyampaikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pembimbing Bapak Agus Dianor, Esos IMM. Selamat menyaksikan. Teman-teman tahu nggak nih, apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada anak? Belum tahu nih. Nah, kalau belum tahu, mari kita simak penjelasan berikut. Karena teman-teman banyak yang tidak tahu, maka di sini saya akan menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya tinggi, volume, dan massa tubuh pada makhluk hidup. Sedangkan perkembangan berarti perubahan individu baik secara struktur ataupun fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar yang terjadi sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Nah, jadi secara garis besarnya, pertumbuhan bersifat kuantitatif dan perkembangan bersifat kualitatif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu ada faktor sebelum lahir. Misalkan peristiwa kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus dan keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan. Yang kedua, faktor ketika lahir. Misalkan, pendarahan pada bagian kepala bayi disebabkan oleh tekanan dari dinding rahim ibu sewaktu dilahirkan dan efek pada susunan syaraf-syaraf. Yang ketiga, faktor sesudah lahir. Misalkan, pengalaman traumatik atau luka-luka pada kepala bagian dalam terluka, kepala terpukul atau mengalami serangan sinar matahari, infeksi pada otak atau selaput otak, kekurangan nutrisi atau zat makanan dan gizi. Yang keempat, faktor psikologis. Misalkan bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. Anak-anak dititipkan dalam suatu rumah sakit, rumah yatim piatu, atau yayasan perawatan bayi. Lanjut untuk perkembangan sendiri berkaitan dengan bertambahnya struktur fungsi tubuh yang meliputi kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Perkembangan merupakan perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri sejak lahir hingga mati. Perkembangan dalam arti sempit bisa disebutkan sebagai proses pematangan fungsi-fungsi yang non-fisik. Nah, ada juga di sini ciri-ciri perkembangan anak pada usia dini. Yang pertama, terjadinya perubahan. Ada yang aspek fisik dan ada yang aspek psikis. Untuk aspek fisik, yaitu terjadinya perubahan tinggi dan berat badan serta organ-organ tubuh lainnya. Untuk aspek psikis, semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatifnya. Dan yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsinya. Untuk aspek fisik, yaitu proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan pada usia remaja, proporsi tubuh anak mendekati proporsi tubuh usia remaja. Dan untuk aspek psikis, yaitu terdapat perubahan imajinasi dari yang fantasi menjadi realitas, dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri, perlahan-lahan beralih kepada orang lain. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berpengaruh dari dalam individu itu sendiri. Contohnya, ada faktor jasmani, faktor fisikis, faktor kematangan fisik dan psikis pada anak. Faktor eksternal itu sendiri yaitu faktor yang berada dari luar individu yang mempengaruhi dinamika perkembangan, yaitu ada faktor bawaan. Faktor bawaan itu contohnya seperti kecerdasan, bakat-bakat khusus, jenis kelamin, jenis ras, sifat-sifat fisik, sifat-sifat kepribadian, dan dorongan-dorongan lainnya. Adapun faktor lingkungan yang mempengaruhi yaitu seperti kecakapan dan keterampilan seorang anak, harga diri, persepsi seorang anak mengenai dirinya itu sendiri, dan keinginan.
Faktor eksternalnya ada 4 nih teman-teman. Ada 1, ada orang terdekat yang dapat dipercaya. Ada orang yang tua yang mendidik dan membina anak. Jenis dan sifat pergaulan serta kelompok bermain di mana seorang anak itu bergabung. Adapun karakteristik perkembangan anak usia dini, yang pertama A. Perkembangan fisik motorik. Pertumbuhan fisik pada setiap anak tidak selalu sama. Ada yang mengalami pertumbuhan secara cepat, ada pula yang lambat. Motorik pada anak terbagi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar pada anak dimulai pada usia 3 tahun adalah melakukan gerakan sederhana seperti berjingkrak, melompat, berlari ke sana kemari, dan menunjukkan kebanggaan dan prestasi. Adapun perkembangan keterampilan motorik halus dapat dilihat pada usia 3 tahun, yakni kemampuan anak-anak masih terkait dengan kemampuan bayi untuk menempatkan dan memegang benda-benda. Pada usia 4 tahun, koordinasi motorik halus anak-anak telah semakin meningkat dan menjadi lebih tepat seperti bermain balok. Yang kedua, perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition atau knowing, berarti konsep luas dan inklusi yang mengacu pada kegiatan mental yang tampak dalam pemerolehan, organisasi atau penataan dan penggunaan pengetahuan. Dalam arti yang luas, kognitif merupakan ranah kejiwaan yang berpusat di otak dan berhubungan dengan konasi kehendak, afeksi, atau perasaan. Dapat disimpulkan, ada 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, tahap sensori motor, terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap pra-operasional, terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap konkret operasional, terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, tahap formal operasional, terjadi pada usia 11 dan sampai 15 tahun. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Kemampuan setiap orang dalam berbahasa berbeda-beda. Ada yang berkualitas baik dan ada pula yang rendah. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya anak berbicara antara lain. Yang pertama, intelijensi. Semakin cerdas, anak semakin cepat keterampilan bicaranya. Jenis disiplin. Disiplin yang rendah membuat cenderung cepat berbicara dibanding dengan anak yang orang tuanya bersikap keras dan berpandangan bahwa anak harus dilihat, tapi tidak didengar. Yang ketiga, posisi urutan. Anak sulung didorong lebih banyak bicara daripada adiknya. Yang keempat, besarnya keluarga. Anak tunggal didorong lebih banyak bicara dibanding anak-anak dari keluarga besar sebab orang tua lebih banyak waktu untuk berbicara dengannya. Yang kelima, status sosial ekonomi. Dalam keuangan kelas rendah, kegiatan cenderung kurang terorganisasi daripada kelas menengah dan atas. Yang keenam, status ras. Mutu dan keterampilan berbicara yang kurang baik pada kebanyakan anak berkulit hitam sebab ayahnya tidak ada atau sebab keluarga tidak teratur sebab banyak anak dan ibu bekerja di luar. Yang ketujuh, berbahasa 2. Yang kedelapan, penggolongan peran seks, misalnya laki-laki dituntut untuk sedikit bicara daripada perempuan. Dengan demikian, karakteristik ini penting diketahui sebagai bentuk kepedulian dan perkembangan anak yang membutuhkan perhatian ekstra dari orang dewasa sekitarnya, sehingga akan tumbuh anak-anak yang memang diharapkan. Sekian penyampaian materi dari kami. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!